Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Resma Cahya, saya Nabila Siti Ningrum, saya Salsabila Mustika Dewi, saya Reviana Utari, saya Siti Lita Rosita, saya Linda Aulia. akan membahas tentang langkah-langkah inventarisasi penyimpanan barang milik negara atau BMN yang diatur dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 Untuk memenuhi mata kuliah manajemen aset publik daerah yang diampu oleh dosen Bapak Iliapun Saifuddin, SIP MAP. Selamat menyaksikan. Langkah-langkah inventarisasi dan penyimpanan barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik negara. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 secara spesifik mengatur inventarisasi barang yang meliputi pencatatan, labeling, dan penyimpanan. Tujuan utamanya itu untuk memastikan pengelolaan barang yang transparan, akuntabilitas, dan efisien, serta mencegah kerugian barang daerah. Inventarisasi dilakukan secara berkala minimal sekali setahun oleh pengelola barang seperti kepala SKPD atau unit kerja terkait, yang dimana dengan melibatkan tim inventarisasi yang ditetapkan oleh kepala daerah. Berikut adalah langkah-langkah resmi berdasarkan prosedur dalam peraturan tersebut diuraikan per komponen. Yang pertama ada pencatatan. Dasar hukumnya pasal 12 ayat 1 huruf A Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa inventarisasi meliputi pencatatan milik daerah dalam daftar inventarisasi barang. Prosedur resminya yang pertama ada persiapan data, kumpulan data barang dari sumber suatu berita acara, serah terima, dokumen pengadaan, atau laporan sebelumnya. Data mencakup nama barang, spesifikasi, jumlah, kondisi, lokasi, dan nilai. Yang kedua ada pembuatan daftar inventarisasi. Catat barang dalam informat daftar inventarisasi barang atau DIB sesuai lampiran peraturan, contohnya kode barang, tanggal perolehan, dan sumber dana. Gunakan sistem informasi pengelolaan barang daerah jika tersedia. Yang ketiga ada verifikasi. Lakukan pengecekan fisik barang oleh tim inventarisasi untuk memastikan kecocokan dengan data. Jika ada perbedaan, catat sebagai temuan dan laporan. Terus yang keempat ada pembaruan berkala. Update data setiap ada perubahan, penambahan, pengurangan, atau penghapusan berdasarkan pasal 11 tentang penatausahaan barang. Dan yang terakhir ada pelaporan. Hasil pencatatan dilaporkan kepada kepala daerah melalui laporan inventarisasi pasal 13 yang mencakup ringkasan temuan dan rekomendasi. 2. Labeling. Dasar hukum pasal 12 ayat 1 huruf B Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang mewajibkan pemberian label pada barang milik daerah untuk identifikasi dan pengalaman. Prosedur resmi. 1. Penentuan kode label buat kode unik untuk setiap barang berdasarkan standar nasional, misalnya kode barang dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mencakup kode daerah, jenis barang, dan nomor urut. Yang kedua, pemasangan label. Tempelkan label fisik, stiker, atau plat pada barang yang mudah terlihat. Berisi informasi seperti nama barang, kode inventaris, lokasi, dan tanggal labeling. Untuk barang bergerak, gunakan label tahan lama. Untuk barang tidak bergerak, integrasikan dengan sistem pencatatan. Yang ketiga, verifikasi dan dokumentasi. Pastikan label tidak mudah dilepas atau diubah. Dokumentasikan proses labeling dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim inventarisasi dan pengelolaan barang. Yang keempat, pemeliharaan label. Periksa dan ganti label yang rusak selama inventarisasi berkala. Jika barang dipindahkan, update label sesuai lokasi baru. Yang terakhir, integrasi dengan pencatatan. Label harus sesuai dengan data di daftar inventaris untuk menghindari duplikasi atau kehilangan. Yang ketiga ada penyimpanan. Dasar hukum pasal 12 ayat 1 huruf C Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang mengatur penyimpanan barang milik daerah untuk menjaga keamanan, kondisi, dan aksesibilitas. Prosedur nomor 1. Penentuan lokasi penyimpanan. Tentukan gudang atau ruang penyimpanan yang sesuai
Sip. Lokasi harus aman dan risiko kebakaran, banjir, atau pencurian sesuai pasal 9 tentang pemeliharaan barang. Nomor 2. Ada perorganisasian barang. Susunan barang berdasarkan kategori bergerak atau tidak bergerak. Kode inventaris atau frekuensi menggunakan rak, palet, atau sistem penyimpanan terstruktur untuk memudahkan akses dan inventaris. 3. Yang ketiga, ada pengamanan. Terapkan langkah keamanan seperti kunci CCTV atau sistem alarm. Untuk barang berharga tinggi, gunakan brankas atau ruang khusus. Pastikan akses terbatas hanya untuk personal berwenang. Yang keempat, ada pemeliharaan kondisi. Lakukan inspeksi rutin untuk mencegah kerusakan, misalnya pembersihan, kalibrasi, atau perawatan. Jika barang tidak digunakan, simpan di tempat yang terlindung dari debu atau kelembapan. Yang kelima, ada pencatatan dan pelaporan. Dokumentasikan lokasi penyimpanan dalam daftar inventarisasi, laporkan kondisi penyimpanan dalam laporan inventarisasi tahunan, termasuk rekomendasi perbaikan gudang jika diperlukan. Yang keenam, ada penggunaan sistem. Integrasikan dengan SIPBD untuk tracking real time, memungkinkan pemantauan stok dan lokasi barang. Sekian. Lalu apa saja tahapan inventarisasi barang milik negara? Berikut tahapannya. Yang pertama, tahap persiapan. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang perlu menetapkan panitia atau tim yang akan melakukan beberapa persiapan, diantaranya menyusun rencana kerja, mengumpulkan dokumen sumber, melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, menyiapkan belangko label sementara, menyiapkan data awal inventarisasi, dan menyiapkan kertas kerja inventarisasi BMN. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan dimulai dari: yang pertama, pembagian form inventarisasi. Setiap pegawai akan mendapatkan form inventarisasi dan label kosong. Kedua, pegawai mengisi form pendataan. Di dalam form terdapat kolom yang harus diisi seperti ruang, nama barang, kode plus NUP, merek tipe, tahun, kondisi barang, dan keterangan. Yang ketiga, penempelan label sementara. Pada barang milik negara maka harus ditempelkan label sementara. Label sementara ini fungsinya sebagai alat kontrol apakah BMN sudah didata ataukah belum. Yang keempat, pengambilan foto BMN. Mengambil gambar atau foto sebagai dokumentasi dan bukti. Yang kelima, pencatatan hasil foto BMN. Mengambil gambar atau foto yang menyajikan tanggal pengambilan gambar atas objek inventarisasi sesuai dengan kondisi nyata saat dilakukan inventarisasi. Yang keenam, mengirimkan foto. Hasil pengambilan gambar kemudian dikirimkan melalui WhatsApp atau Drive dan juga bisa dilakukan secara manual. Yang ketujuh, menyerahkan formulir. Kemudian formulir yang telah diisi diberikan kepada petugas untuk dilakukan pencocokan. Yang kedelapan, pencocokan form BMN dengan KKI. Melakukan pencocokan dan klarifikasi antara data awal BMN dan mengisi data kertas kerja inventarisasi KKI. Kertas kerja inventarisasi adalah kertas kerja yang digunakan untuk mencatat semua aset pada saat dilakukan inventarisasi dalam rangka penertiban BMN. Hal ini dilakukan untuk melihat keberadaan aset dan kondisi aset. Yang kesembilan, pencocokan dengan KKI. Setelah dilakukan pencocokan dengan KKI, maka operator akan membuat kode ruangan di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN. Yang ke-10, pembuatan label barcode.
Sebagai upaya menertibkan aset barang milik negara atau BMN, maka harus dilakukan label barcode ke setiap aset BMN yang baru diterima. Yang ke-11, pencetakan label barcode. Setelah dibuat label barcode-nya, selanjutnya adalah dicetak. Berikutnya pembuatan DBR di Siman Mobile. Setelah dicetak, selanjutnya adalah membuat DBR di Siman Mobile. Saat ini pendataan DBR harus menggunakan aplikasi Siman Mobile yang dapat diunduh pada Play Store di perangkat mobile Android. Berikutnya percetakan DBR. Setelah dilakukan pembuatan DBR, maka dilakukan percetakan daftar barang ruangan atau DBR. Yang terakhir, penempelan barcode. Selanjutnya adalah penempelan label barcode ke setiap aset BMN. Pemberian label barcode ini merupakan suatu keharusan untuk setiap aset BMN yang masuk ke dalam Siman Mobile BMN seperti printer, laptop, kursi, lemari, dan lain-lain. Pendataan, penginputan data, pelabelan barang inventaris merupakan perwujudan atau implementasi dari peran ASN sebagai pengelola barang milik negara untuk melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, jujur, profesional, dan keterbukaan pada pimpinan. Karena ini bukan tugas sebuah tim saja, tetapi masing-masing pegawai ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penginputan data barang dan inventaris yang tepat dan akurat akan menghasilkan kualitas layanan yang baik. Benahi BMN, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian video materi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf.